Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya kondisi yang kedua. Ya. Nih, ya. Sampelnya diambil dari populasi yang distribusinya tidak kita ketahui. Ya. Nah, distribusinya apa? Kita nggak tahu nih, ya populasinya itu. Ya. Jadi distribusi populasi tidak diketahui, ya. Atau bahkan bisa jadi tidak normal, ya bisa jadi begitu. Kita nggak tahu, ya. Nah, apakah ada keteraturannya? Ya, rupanya ada keteraturan juga, ya pada kondisi tertentu. Ya. Nah, kita lihat, ya dalilnya bagaimana. Jika X bar adalah rata-rata suatu sampel acak berukuran N yang diambil dari suatu populasi dengan rata-rata mu dan simpanan baku sigma dan simpanan baku berhingga sigma, maka distribusi dari X bar min mu dibagi sigma dibagi akar N menuju distribusi normal baku, ya, apabila N-nya menuju tak berhingga. Ya. Nah, jadi secara gampangnya, kalau ukuran sampelnya cukup besar, ya, kalau ukuran sampelnya cukup besar, maka distribusi dari rata-rata tadi, ya, itu akan menuju distribusi normal baku, akan menuju distribusi normal, ya. Nah, itu yang apa namanya itu yang dimaksud dengan dalil limit pusat, ya. Itu yang dimaksud dengan dalil limit pusat. Ya. Jadi ternyata kalau ukuran sampelnya cukup besar, ya, ternyata distribusi dari rata-rata itu akan menuju distribusi normal. Ya. Nah, besarnya itu berapa? Ya. Nah, dalam praktek sering digunakan acuan ukuran 30, ya. Ukuran 30 atau lebih, ya. Dianggapnya itu cukup besar, ya. Nah, kita lihat kita coba simulasikan, ya. Kita coba simulasikan, ya. Kita coba simulasikan apa yang dimaksud dengan apa namanya itu dalil tadi, ya, dalil limit pusat. Nah, ya kita gunakan program yang ini. Dan ini saya hapus dulu ya nih, yang tadi kita hapus dulu. Nanti kalian lihat di sebelah kanan bawah. Nah ini, oke. Nah, sekarang gini, anggota populasinya ini nih, ya. Ini anggota populasinya. ada enam anggota, ya. 163, 168, 165, 165, 156, 167, ya. Nah, ini ada 6 anggota populasi, ya. Sudah pasti ini bukan normal, ya. Sudah pasti ini bukan distribusi normal, ya. Nah, sekarang kita kita lakukan sampling, ya. Misalnya dengan ukuran sampel 2, ya. Kita ambil ukuran sampel 2. Kita lihat gambarnya bagaimana, ya. Gambarnya bagaimana? Kita lihat. Bentar. Nih, ya. Nah, kita lihat gambarnya.
Bentar, yang ini dihapus saja sebenarnya. Ini hapus saja supaya lebih cepat. Nah ini. Lihat gambarnya di sebelah kanan bawah. Oh, sebentar. Sebenarnya ada kesalahan ini sebenarnya. Kita ulangi ya, kita ulangi. Ukuran sampel 2. Nah, gambarnya seperti ini untuk ukuran sampel 2. Ya. Kita lihat di sini tidak seperti distribusi normal. Ya, ini tidak seperti distribusi normal. Karena di sini ukuran sampelnya terlalu kecil. Ya. Nah, sekarang coba kita perbesar. Ya, ukuran sampelnya misalnya kita perbesar ya menjadi 3. Ya. Kita perbesar ukuran sampelnya menjadi 3. Ya. Nah, itu gimana? Ukuran sampel menjadi 3. Nah, ya masih belum menyerupai normal. Ya, kalau ukuran sampelnya 3. Ya. Bagaimana kalau ukuran sampelnya 5? Ya. Bagaimana kalau ukuran sampelnya 5? Misalnya sebentar ya. Atau ini ya. Nah, saya ganti jadi 5 ukuran sampelnya. Kalau 5 seperti apa? Ukuran sampelnya 5. Nah, lihat ya. Sudah mulai menyerupai ya. Ukuran sampel 5 sudah menyerupai distribusi normal ya. Masih tapi masih kurang bagus nih ya. Nah, coba kita ganti. Kita perbesar lagi ukuran sampelnya ya. Jangan 5 ya. Tapi misalnya 7. Nah, ya. Kalau 7 gimana? Ya. Kita perbesar ukuran sampelnya jadi 7. Nah, ini menunggu agak lama ya karena lihat ya. Bentuknya semakin menyerupai lagi ya. Bentuknya semakin menyerupai lagi kurva normal ya. Saya perbesar lagi jadi 9 misalnya ya. Kalau saya perbesar jadi 9 ukuran sampelnya uh, ya. Kita perbesar ukuran sampelnya jadi 9. Nah, ini prosesnya akan lebih lama lagi ya. Karena di sini ada tanda merah ya. Ini kita diminta untuk menunggu ya. Ini memakan waktu lebih lama. Itulah sebabnya kenapa saya tidak dalam simulasi ini tidak pakai ukuran sampel yang misalnya 10, 30, 50 ya karena ini bisa lama sekali mengerjakannya ya. Kita menunggunya akan lama. Ini dengan ukuran sampel 7 saja ini kita diminta menunggu nih ya. Kita lihat ukuran sampel 9. Nah, lama kan? Ini baru 7 nih pada sampelnya nih.
Sambil menunggu hasil ini, kita foto dulu sebentar ya. Kita foto dulu sebentar, nanti kita kembali lagi ke sini. Biarkan dia menghitung dulu. Ya. Ini komputernya udah mulai kepayahan ya. Hitung 9 udah capek deh kayaknya nih. Ya. Nanti kita kembali lagi. Kita foto dulu sebentar ya. Saya hitung sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Satu kali lagi, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Coba kita kembali lagi ke simulasi tadi. Sudah selesai belum ya? Wah, belum ya, belum selesai ya. Ini baru belum selesai nih rupanya nih ya. Kita tinggalkan dulu ya, kita tinggalkan dulu. Nanti kita kembali lagi ke sini ya. Oke. Lama deh kepayahan. Oke. Sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Kita lihat contoh soalnya. Ya. Nah, nih. Kita lihat contoh soal yang pertama. Ya. Nah, nih. Nah, contoh 1. Lamanya seorang pegawai teller di suatu bank menghabiskan waktu dengan pelanggan diketahui berdistribusi normal. Ya. Jadi diketahui normal populasinya. Ya. Jadi populasinya diketahui normal. Dengan rata-rata 200 detik. Dan simpanan baku 15 detik. Ya. Nah, jika kemudian akan diambil 9 sampel, ya, mengenai lamanya waktu tersebut, berapakah peluangnya diperoleh rata-rata sampel antara 195 detik dan 208 detik. Ya. Nah, jadi di sini karena populasi normal, ya, kita tidak peduli ukuran sampelnya berapa, mau sedikit mau banyak, ya, tetap nanti distribusi sampling rata-ratanya itu akan normal, ya, sesuai dengan dalil yang ini, ya, karena populasi normal, ya, jadi kita tidak mempedulikan ukuran sampelnya. Nah, saya copy paste dulu ini ya, saya copy paste apa itu ke Microsoft Word. Sebentar, yang mana ya Microsoft Word-nya itu? Nah, ini nih. Oke. Contohnya ya. Nah, ini. Nah, ini soalnya. Ya. Nah, jawab. Sini diketahui populasi normal ya, populasi normal dengan rata-rata berapa? Rata-rata berapa? 200 detik ya. Nah, dengan baku 15 detik. Ya. Kemudian dilakukan sampling dengan ukuran sampel 9. Ya. Nah, di sini ukuran sampelnya kecil tidak jadi masalah karena populasinya memang diketahui normal. Ya. Nah, dengan demikian, ya, bagaimana parameter distribusi sampling rata-ratanya? Ya. Maka rata-rata dari distribusi sampling rata-rata, ya, ini nilainya akan sama dengan ini akan sama dengan apa? Akan sama dengan rata-rata populasi, ya, yaitu 200 detik, ya, akan sama dengan ini. Ya, tadi kan sudah dibahas mengenai keterkaitan, ya, tadi kan sudah dibahas mengenai keterkaitan, ya, tapi sama, ya. Nah, ini ya, sama dengan 200 detik juga, sama.
Nah, kemudian ya, standar errornya ya. Ini kalian lihat di sini ya, di dalilnya tadi ya. Nah, ini standar errornya adalah estimal buku populasi dibagi akar N ya. Nah, itu keterkaitan yang tadi dibahas ya. Nah, ini standar error nah ini ya. Ini sama dengan estimal buku populasi dibagi akar N ya. Nah, sama dengan ya, berapa? Ini estimal baku populasi 15 dibagi akar 9. Nah, ini adalah berapa? 5 detik. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah peluangnya kita mendapatkan rata-rata ya, antara 195 detik dan 208 detik ya. 195 detik ya. Hingga ya, hingga berapa? 208. Nah, ini yang ditanyakan. ...95 sampai 208. Nah, coba kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan dulu urutan normalnya bagaimana. Nah, ini yang tadi udah jadi nih ya. Dia sudah berhasil ya menyelesaikan tugasnya. Nah, dia sudah menghitung untuk menggambar kurva ya untuk yang 9 urutan sampai 9. Nah, lihat bentuknya sudah sangat menyerupai distribusi normal ya. Ini baru 9. Kalau sudah buat yang 30 ya, ini akan sangat bagus ya kurva normalnya itu ya. Nah, jadi kita sudah tunjukkan tadi simulasi untuk dalil limit pusat ya. Jadi ukuran sampelnya harus cukup besar ya. Ukuran sampelnya harus cukup besar. Nah, sekarang kita coba gambarkan yang tadi ya. Gambarkan ini. Tadi rata-ratanya berapa? 200 ya kalau saya tidak salah 200. Manfaatnya 5 tadi ya. Yang ditanyakan antara 195 sampai 208. Nah, ini kan yang ditanyakan. Bentuk kurvanya akan bagaimana? Kita lihat. Ini berapa ya? 75, 225. Nah, ya, gambarnya akan seperti ini. ...195 sampai 208 ya, gambarnya gini. Kita copy paste ke Microsoft Word.
Ya, gambarnya gini. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Ya, transformasi Z. Ya. Nah, di sini ada dua nilai Z ya. Untuk X-nya 195 dan X-nya 208 ya. Di sini X1 195 ya. Nanti akan hitung Z1-nya berapa dan ada X2 itu 208 ya. Nanti Z-nya akan bagaimana ya. Nah, kalau yang 195 ini Z-nya sama dengan 195 dikurangi rata-rata ya. Dibagi hasil baku 5 ya ini. Jangan salah, hasil bakunya bukan yang ini, bukan yang ini ya, bukan yang 15 ini, tapi ini ya. Yang sampai salah ya, bagi 5 nih ya. Berapa nih? 195 min 200 min 5 dibagi 5 min 1. Soalnya gimana? 208 dikurangi 200 dibagi 5. Ya. Itu 8 dibagi 5. 1,6. Positif. Ya. Nah, kemudian setelah transformasi ini, bagaimana gambarnya? Setelah transformasi, ya, gambarnya akan jadi gini. Min 1 sampai 1,6 kan. Kita gambarkan sebentar, warnanya kita ganti jadi hijau ya. Ya berbeda. Nah, ini jawabannya. Pindahkan ke Microsoft Word. Nah, ini. Ya. Nah, kemudian kita gunakan tabel ya. Tabel yang pernah dibahas di pertemuan lalu ya. Tabel luas daerah ya. Untuk mendapatkan ini nih. Nah, ini ya. Sama dengan. Nah, untuk yang min 1 ini ya. Kita lihat berapa luas daerahnya. Kita lihat tabelnya kalau min 1 nah nih ya. 0,3413 ya. 0,3413. 0,3413 ditambah yang ini yang 1,6 ya. Yang 1,6 ini berapa? Nah, nih. 0,4452 ya. 0,4452. Nah, kalau dijumlahkan berapa itu? Ya. 0, terakhirnya 5, kemudian ini 6, kemudian ini 8, ya. Ini 7. 7865 ya. Nah, jadi 78,65% peluangnya akan diperoleh data-data sampel antara 195 detik dan 208 detik.
Sampai ini apakah ada yang bertanyakan? Jadi ini adalah penerapan dari dalil yang pertama, ya. Penerapan dari dalil yang pertama. Dalil yang ini, ya. Di sini populasinya normal, diketahui normal, sehingga ukuran sampel tidak menjadi masalah. Kita lihat contoh yang kedua. Ya, nah ini, ya. Kita lihat contoh yang ini. Ya, kita copy paste. Nah, soalnya gini. Ya. Kita baca dulu. Rata-rata biaya per tahun yang dikeluarkan untuk keperluan iklan oleh perusahaan yang bergerak di industri tertentu adalah 200 juta rupiah, ya. Dengan simpanan baku 12 juta rupiah. Apabila secara acak diambil sampel berukuran 36 dari perusahaan-perusahaan di industri tersebut, berapakah peluang diperoleh rata-rata sampel kurang dari 195 juta? Ya. Nah, bedanya dengan soal sebelumnya, ya di soal sebelumnya ini adalah diketahui populasinya normal, ya. Nah nih, ya ini diketahui nih, ya. Nah, tapi di sini nggak diketahui, ya. Nah, tetapi menurut dalil limit pusat, ya, tidak jadi masalah normal ataupun tidak populasinya, ya. Kalau ukuran sampelnya cukup besar, ya, minimal 30. Nah, ini ukuran sampelnya 36 nih, ya. Jadi apa namanya itu? Kita bisa pakai dalil limit pusat, ya, untuk melegalkan kita menggunakan distribusi normal, ya, untuk distribusi rata-rata. Ya. Jadi soal ini diketahui, ya. Ini kita copy paste saja biar cepat, ya. Ini ya. Nah, populasi normalnya nggak diketahui, ya. Nggak diketahui normal nih. Rata-ratanya 200 juta rupiah, ya. Juta rupiah. Ya. Dan simpanan baku 12 juta rupiah. Ya. Nah, ukuran sampelnya 36. Nah, kemudian akan diperoleh rata-rata dari distribusi sampling rata-rata, ya. Itu sebesar 200 juta rupiah juga. Ya. Nah, kemudian ini berapa? Ini apa namanya itu? Simpanan bakunya di sini 12 juta rupiah. Ya. Dibagi akar 36. Kuota sampling 36. Diperoleh 2 juta rupiah. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah peluangnya kita akan mendapatkan rata-rata kurang dari 195 juta. Ini yang ditanyakan. Nah, sekarang coba kita gambarkan dulu. Kita gambarkan 202.195. 202.195. Kita gunakan lagi software tadi. Ini. Bahan bakunya tadi 2 ya. 2. Kemudian ini 195.
Ini 195 10 ya, oke. Kemudian berikutnya adalah ini. Kita gambarkan. Nah, gambarnya gini ya. Kalian lihat nih ada bagian biru kecil ya, ekor kiri. Itu adalah yang dimaksud, yang diminta. Di gambarnya gitu. Nah, ya. Kita lihat di sini ada arsiran biru sebelah kiri kecil ya. Nah, setelah itu kita melakukan transformasi Z ya. Kita lakukan transformasi Z. Di sini X-nya adalah 195. 195 juta rupiah. 195 dikurangi 200 dibagi, bahan bakunya 2 kan? Ya, 2. Jadi di sini diperoleh min 2,5. Ya, diperoleh min 2,5. Nah, kemudian setelah transformasi ini, gambarnya jadi gimana? Ya, setelah transformasi, gambarnya menjadi ini min 2,5. Kemudian nah, lihat gambarnya ya. Ada arsiran hijau di sebelah kiri ya, di ekor kiri. Ya. Nah, maka gambarnya jadi begini. Ya. Nah, ini di sini perbatasannya adalah min 2,5 ya. Perbatasannya min 2,5 di sini perbatasannya. Ya. Nah, kita lihat di tabel. Ya. Oke. Ini adalah setengah dikurangi. Nah, kita lihat di tabel berapa kalau Z-nya 2,5 ya. Kita lihat di tabel. Kalau Z-nya 2,5, nah ini ya. 0,4938. 0,4938. Sama dengan 0,0062. Jadi ya 0,62% peluangnya ya, akan didapatkan data-data sampel kurang dari 195 juta rupiah. Nah, dari soal-soal ini ya bisa kalian lihat bahwa kita di sini sudah mencoba meramalkan ya. Kita sudah mencoba meramalkan hasil-hasil sampling ya. Sebagai contoh di di contoh yang pertama tadi ini ya. Populasi yang diketahui ya. Populasi yang diketahui dengan kondisi begini. Jadi kita mencoba meramalkan hasil samplingnya ya. Nah, ternyata diperoleh peluang sebesar berapa? 78,65%.
kita mendapatkan hasil sampling rata-rata 195 sampai 208 detik. Ya. Dan di contoh selanjutnya, ya, kita juga mencoba meramalkan, ya, berdasarkan populasi dengan kondisi seperti ini, ya, kita meramalkan seberapa mungkin, ya, kita akan mendapatkan nilai rata-rata sampel kurang dari 195 juta. Ya. Nah, itu yang saya maksud dengan meramalkan hasil sampling, ya, berdasarkan populasi yang diketahui. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan dari yang disampaikan tadi? Ya, baik dari konsep maupun teknik perhitungannya. Ya. Nah, minggu depan kita akan belajar arah kebalikannya. Ya. Arah kebalikannya. Kalau yang ini kan kita berangkatnya dari populasi yang diketahui. Ya. Kita coba meramalkan hasil sampling. Ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita arah kebalikannya. Ya. Nah, ini. Nanti hasil samplingnya diketahui. Ya. Nah, hasil sampling diketahui bagaimana, kita coba meramalkan populasinya seperti apa. Ya, memang kalau kita bicara statistik, ya, itu kita dekat hubungannya dengan urusan ramal-ramal. Ya. Kita mencoba mengestimasi, ya, apa namanya itu, mengestimasi berbagai parameter. Ya, ya, kita foto lagi satu kali lagi di sesi terakhir ini. Berapa orang bertahan? Ya. 19 orang mahasiswa bertahan di sesi ketiga. Ya. Udah foto dulu sebentar. Saya hitung sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, satu kali lagi. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, jadi Zoom meeting-nya bisa kita akhiri ya. Kalau kalian masih punya pertanyaan, ya, boleh ditanyakan di grup WhatsApp. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Sampai jumpa kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.